Assalamualaikum Pak Nanang, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Mira. Ada apa nih? Saya lihat sepertinya Bu Mira kok agak murung ini. Nggak seperti biasanya. Iya nih Pak, saya sedang bingung. Kelihatan banget ya Pak. Bingungnya kenapa Bu? Coba ya kita cerita-cerita. Kalau mungkin ada yang bisa saya bantu. Sebelumnya maaf ya Pak, sebenarnya saya ingin berdiskusi sebentar dengan Pak Nanang. Apakah Pak Nanang punya waktu luang? Wah, boleh banget Bu Mira. Ini saya lagi luang kok. Maaf ya Pak, saya jadi mengganggu waktunya Pak Nanang. Nggak apa-apa. Santai aja Bu. Begini Pak, saya mau bercerita sedikit tentang murid saya. Jadi, ada salah satu murid saya yang belum bisa membaca, padahal teman-temannya yang lain itu sudah mulai bisa membaca. Ya, meskipun sebagiannya itu sudah lancar dan sebagian lagi masih belum terlalu lancar membacanya. Hmm, Tapi satu murid saya ini sama sekali belum bisa membaca. Jadi saya bingung menghadapinya, Pak. Oh, jadi Bu Mira ingin berdiskusi tentang salah satu murid Bu Mira yang belum bisa baca ya Bu ya. Dan Bu Mira jadi bingung menghadapinya gitu. Iya, Pak, betul. Nah, begini ya Bu, karena percakapan ini singkat, kira-kira apa yang ingin Ibu Mira dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi dan murid saya yang belum bisa membaca ini jadi bisa belajar dan tidak mudah menangis saat belajar membaca, Pak. Saya ingin dia segera bisa membaca dan mampu mengikuti pembelajaran sehingga semangat belajarnya meningkat serta tidak mudah menangis lagi saat mengikuti pembelajaran di kelas, Pak. Jadi Bu Mira ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya murid Bu Mira yang belum bisa baca ini segera bisa membaca. Dengan demikian dia nantinya diharapkan mampu mengikuti pembelajaran hingga semangat belajarnya meningkat dan tidak mudah menangis lagi saat pembelajaran di kelas. Begitu ya Bu ya. Iya, Pak. Benar sekali. Seperti yang Pak Nanang tahu, saya kan mengajar di kelas 4. Di kelas 4 ini hampir semua murid itu sudah bisa membaca. Ya, cuma satu anak ini saja yang belum bisa membaca, Pak. Pernah ya, Pak, saya ingin mengajari dia itu cara membaca di kelas. Saat saya ajari membaca, anak tersebut malah menangis. Dan besoknya anak itu tidak masuk sekolah, makanya saya semakin bingung, Pak. Kalau boleh tanya Bu Mira, menurut Bu Mira, kira-kira apa yang membuat anak tersebut menangis? Sepertinya anak tersebut kan belum bisa membaca dengan lancar, Pak. Mungkin anak tersebut merasa malu kalau diajari gurunya dan diperhatikan teman-temannya sekelas. Karena saat saya ajari membaca, saya perhatikan dia itu lebih banyak diamnya, Pak. Kemudian tak lama setelah itu dia malah menangis. Hmm, berarti anak tersebut bisa jadi merasa malu ya Bu ya. Mungkin kurang percaya diri karena dia sendiri yang belum bisa membaca di antara teman-temannya. Benar, Pak. Anak tersebut kalau masalah pelajaran membaca itu akan lebih banyak diam, Pak. Dan kalau disuruh membaca, selalu menghindar dan akan menjawab, jangan saya, Bu, jangan saya, gitu, Pak. Oh, jadi begitu. Lalu apa saja yang sudah Ibu Mira lakukan dalam menghadapi siswa tersebut, Bu? Saya sudah mencoba dengan cara yang halus, Pak, supaya murid tersebut itu mau membaca.
seperti menyuruh anak tersebut hanya membaca satu kalimat saja. Saya minta untuk membacanya pelan-pelan dan saya bimbing jika salah membacanya. Saya meminta anak tersebut membaca sedikit demi sedikit, Pak. Selalu hanya satu atau dua kalimat saja, secara bergantian dengan temannya yang lain. Jadi anak tersebut tidak merasa hanya dia yang saya suruh membaca. Selain itu, saya juga melakukan literasi membaca sebelum pelajaran dimulai. Jadi, Bu Mira sudah melakukan literasi membaca sebelum pelajaran dimulai. Wah, bagus sekali itu, Bu. Setelah Bu Mira melakukan literasi membaca itu, bagaimana hasilnya, Bu? Apa ada pengaruhnya sama anak yang belum bisa membaca itu tadi? Alhamdulillah sudah tidak, Pak. Pada saat literasi membaca itu anak tersebut cukup menikmati belajar membaca ya. Karena mungkin anak tersebut tidak merasa hanya dirinya saja ya yang saya minta untuk membaca. Tetapi kan di situ semua teman-temannya juga ikut membaca. Dan memang bahan bacaan pada literasi membaca memang cukup banyak dan menarik untuk dibaca, Pak. Jadi melalui literasi membaca, anak tersebut jadi tertarik membaca dan mau belajar secara mandiri. Karena bahan bacaannya cukup banyak dan menarik untuk dibaca ya Bu ya. Wah, keren banget itu Bu. Yang Ibu Mira lakukan itu saya rasa sudah tepat sekali Bu. Iya, Pak. Saya pikir setiap murid memang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, serta cara belajar yang berbeda pula, Pak. Mungkin dengan bahan bacaan yang bervariasi dan menarik, untuk anak tersebut dia jadi semakin termotivasi untuk belajar membaca. Dan mungkin itu cara belajar yang disukainya, Pak. Nah Bu Mira, dari semua yang sudah Bu Mira sampaikan, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Bu Mira ini? Saya akan melakukan literasi membaca di kelas dengan rutin, Pak. Saya juga akan menambah variasi bacaan yang disukai anak, terutama untuk murid saya yang belum bisa membaca itu, Pak. Jadi, mulai besok saya akan mengamati bahan bacaan yang paling dia sukai dan diminati oleh murid tersebut, Pak. Dengan demikian, dia akan semakin termotivasi untuk belajar membaca dengan kegiatan literasi membaca yang dilakukan secara rutin di pagi hari sebelum pembelajaran saya mulai, Pak. Lalu, apakah ada hal yang lain lagi yang bisa dilakukan? Selain itu, saya juga akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan wali murid, Pak, supaya mendampingi anaknya saat belajar di rumah. Kalau dari segi tolak ukur nih Bu Mira, menurut Bu Mira sendiri, rencana Bu Mira ini nantinya akan dikatakan berhasil, itu jika dilihat dari segi yang bagaimana Bu? Menurut saya, rencana saya dapat dikatakan berhasil itu jika anak tersebut tidak suka menangis saat belajar membaca, Pak. Dan anak tersebut membacanya lebih baik dari sebelumnya. Yang awalnya masih suka mengeja saat membaca menjadi tidak mengeja lagi dan lancar membacanya, Pak. Wah, bagus sekali Bu Mira. Saya sangat mengapresiasi langkah Bu Mira ini. Jadi Bu Mira akan menambah variasi bacaan yang disukai anak, terutama bagi anak yang belum bisa membaca itu tadi ya Bu ya. Ibu akan mengamati bahan bacaan yang paling disukai dan diminati anak tersebut. Selain itu, juga Bu Mira akan mengkomunikasikan kepada wali murid supaya mendampingi anaknya saat belajar di rumah. Begitu ya Bu ya? Iya, Pak, benar sekali. Saya setuju sekali loh Bu dengan ide itu. Wah, terima kasih ya, Pak. Syukurlah. Sekarang saya menjadi lega, Pak. Jujur, Pak. Saya merasa bimbang. Apakah keputusan saya ini sudah tepat atau belum?
Tetapi dengan mengkomunikasikannya dengan Pak Nanang, saya lebih yakin bahwa langkah saya ini sudah tepat, Pak. Nah, Bu Mira, dari yang sudah Bu Mira rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Mira lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan konsisten dalam melakukan literasi membaca setiap pagi, Pak, sebelum mulai pembelajaran. Dan saya juga akan lebih aktif mengkomunikasikan hal ini dengan wali murid anak tersebut, Pak. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Bu Mira untuk mencapai komitmen tersebut? Apa ya, Pak? Itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru saya, Pak. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Selain itu, saya akan membuat catatan kecil atau agenda harian, Pak. Agenda. Agenda yang seperti apa, Bu Mira? Agenda ini nantinya akan saya tuliskan apa saja yang harus saya lakukan setiap harinya. Seperti catatan kecil itu loh, Pak. Ah, ide bagus sekali itu, Bu Mira. Saya jadi ikut terinspirasi ini loh untuk membuat agenda. Jadi gini, Bu Mira, saya pengen tahu apa yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita sore ini. Terima kasih, Pak. Sekarang saya merasa lega. Jujur, Pak, saya merasa bimbang. Apakah keputusan saya ini sudah tepat atau belum? Tetapi dengan mengkomunikasikannya dengan Pak Nanang, saya lebih yakin bahwa langkah saya ini sudah tepat. Sekarang saya lebih tenang dan senang bisa sharing, bisa dan berkomunikasi dan bisa mendapatkan solusi terbaik dari Pak Nanang. Nah, setelah Bu Mira bercerita ini, sekarang bagaimana perasaan Bu Mira? Alhamdulillah lebih tenang, Pak. Bisa sharing dan saya mendapatkan solusi terbaik. Semoga masalah yang Ibu hadapi dapat segera diselesaikan ya Bu ya. Dan murid yang belum bisa membaca itu tadi bisa segera lancar membaca sehingga semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Amin. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya untuk sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita, Pak. Amin, amin. Sama-sama Bu Mira. Sebelumnya maaf ya Pak, kebetulan saya ini masih ada pekerjaan lain. Kita sudahi percakapan ini ya Pak. Iya Bu Mira. Terima kasih Pak Nanang, salam sehat dan bahagia Pak. Sama-sama. Terima kasih. Salam bahagia Bu Mira. Semangat ya. Semangat Pak Nanang.